Seorang pria ditangkap polisi karena memanipulasi ratusan KTP warga dengan modus iming-iming mendapatkan makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur. KTP tersebut ternyata digunakan pelaku untuk meraup untung dengan membuat akun toko online. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap kasus manipulasi ratusan KTP warga di Nganjuk, Jawa Timur. Pelakunya berinisial TD, 38 tahun, warga Kecamatan Prambon, Nganjuk. Pelaku mengumpulkan 129 KTP milik warga dengan iming-iming untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Namun alih-alih mendapatkan makan bergizi gratis, ratusan KTP tersebut digunakan pelaku untuk membuat NPWP dan akun toko online. Pelaku kemudian meraup keuntungan pribadi hingga 20 juta per bulan. Aksi manipulasi data pribadi warga ini sudah dilakukan pelaku TD sejak Desember 2024 lalu. Dari yang bersangkutan, yaitu dari tersangka, menawarkan bahwa untuk mengurus NPWP akan lebih mudah melalui yang bersangkutan. Dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan KK. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 129 KTP dan 129 NPWP milik ratusan warga, 187 handphone, serta 2 unit komputer. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang manipulasi data dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sejumlah oknum anggota bonek mengeroyok warga di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Aksi arogan ini terjadi saat konvoi usai perayaan HUT Persebaya ke-98 di Gelora 10 November. Mereka tak terima saat ada sebuah mobil yang melintas mepet dengan rombongan pelaku. Para pelaku oknum bonek berteriak, tabrak lari, lalu menganiaya korban beramai-ramai. 4 orang pelaku akhirnya ditangkap polisi, 1 diantaranya masih di bawah umur. Polisi juga menyita barang bukti berupa rekaman video, baju yang dikenakan pelaku, serta ponsel. Para pelaku kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita tunggu kapal mau berangkat jam 3, ini sudah Viral, keluarga pasien mengamuk di RSUD Muna, Sulawesi Tenggara. Selain mengeluarkan kata-kata kasar, keluarga pasien juga merusak fasilitas rumah sakit dan mengejar petugas medis yang melarikan diri. Keluarga pasien ini emosi dan menuding rumah sakit lamban melayani pasien. Emosi mereka bertambah karena tidak tersedianya ambulan untuk merujuk pasien. Sementara pihak rumah sakit menyatakan kericuan terjadi saat pihak rumah sakit menunggu respon dari rumah sakit rujukan di Kendari. Bahwa sudah jam 3:30 ini, mobil ambulans tidak datang-datang, maka ribut ini keluarga pasien. Bagaimana caranya? Dengan keributan begini, mereka malah lari. Itu pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis, stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Menanggapi kasus ini, Pemkab Muna Barat akan melakukan investigasi terkait kasus ini. Jika ada SOP yang dilanggar, maka akan dilakukan teguran keras dan evaluasi ke manajemen rumah sakit. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindak anarkis di rumah sakit. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Aparat Polresta Sorong Kota menggerebek rumah yang dijadikan praktek aborsi ilegal sejak 5 tahun terakhir di Jalan Frans Kasiepo, KM7, Kota Sorong. Penggerebekan dipimpin langsung Kapolrestabes Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana. Kapolres mengungkapkan polisi menemukan sejumlah alat medis yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan aborsi secara ilegal. 2 orang perempuan berinisial BF dan DS ditetapkan sebagai tersangka. Sementara jasad bayi hasil aborsi dikubur di tempat berbeda. Belum bisa sampaikan berapa korbannya. Yang jelas mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Terkait berapa-berapanya masih dalam pengembangan. Biayanya sendiri dan biayanya berapa? Untuk biaya tergantung dari berapa umur janin. Ya, mulai dari 1,5 sampai 4 juta. Warga sekitar pun dibuat kaget atas pengungkapan kasus ini.
mereka tak menyangka rumah tangganya digunakan sebagai tempat aborsi. Kalau datang lihat tapi satu-satu aja sih. Tapi kita tidak tahu untuk apa datangnya toh. Cuma kita kira mungkin ada acara saja gitu. Biasa mereka datang jam-jam berapa itu? Tidak menentu, banyak. Biasa malam, biasa siang. Tapi datangnya kita nggak bikin curiga gitu. Kita taunya mungkin ada acara saja. Polisi kini mendalami kasus aborsi ilegal ini yang diduga telah melibatkan puluhan perempuan menjadi korban. Polisi juga menelusuri lokasi penguburan janin hasil aborsi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Seorang peziarah asal Karawang terjebak selama 7 jam dalam Goa Nagamas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter goa atau diameter lubang goa yang hanya 40 cm. Siap bilang. Ambil napas dulu, nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Seorang peziarah asal Karawang terjebak selama 7 jam di Goa Nagamas, Desa Sungkep, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lorong goa yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tak bisa keluar. Sedangkan 5 rekannya berhasil naik ke permukaan. Segala usaha dicoba untuk membantu keluar dari goa sedalam 3 meter itu, namun gagal. Korban akhirnya dievakuasi tim penyelamat dari BPBD dan Damkar. Upaya petugas berlangsung dramatis menggunakan alat khusus. Setelah 2 jam evakuasi, korban akhirnya bisa diselamatkan tanpa luka maupun cedera. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kapal motor yang mengangkut penumpang mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta. Sebanyak 29 orang yang berada di dalam kapal dievakuasi. Petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran TNI Polri melakukan penyelamatan terhadap kapal motor KM Doa Ibu yang terombang-ambing di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan. Kapal yang mengangkut 25 penumpang dan 4 ABK mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki. Petugas mengevakuasi 29 orang yang berada dalam kapal ke pulau terdekat, yakni Pulau Payung. Ya, kapal penumpang mati mesin dengan jumlah penumpang ya cukup lumayan banyak. Jam pada pukul 5 kami langsung meluncur karena korban cukup banyak. Kami langsung meluncur dengan 2 kapal, yaitu rescue boat dan 1 kapal Satria Biru. Kami meluncur ke daerah perairan Pulau Payung. Para penumpang selanjutnya diserahkan ke pos penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa sebagai destinasi terakhir. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.